Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi Fandi Abi channel yang memuat materi PAI mulai dari SD sampai SMA. Jika video ini menarik dan bagus, silahkan like and subscribe, dan apabila tidak bagus silahkan dislike and subscribe serta berikan komen dan saran yang positif agar channel ini bisa menjadi lebih baik dan berkembang. Untuk kali ini materi yang akan disajikan adalah tentang ilmu tajwid. Tentang ilmu tajwid yang menjelaskan sakta. Banyak yang bertanya kenapa di dalam Al-Quran memakai sakta. Bahkan saya pun pernah bertanya kenapa harus ada sakta. Ternyata jawaban yang diberikan kurang memuaskan, yaitu karena Imam Hafiz membaca sakta, maka kami pun membaca sakta. Setelah saya kaji dan bertanya kepada orang yang lebih paham lagi, ternyata ada beberapa alasan kenapa ada sakta di dalam Al-Quran. Selanjutnya akan dibahas pada PowerPoint berikut ini. Kita bahas dulu pengertian sakta. As-saktatu qat'u sautih dunan nafasih. Sakta ialah berhenti sejenak tanpa bernafas. Menurut Imam Hafiz, sakta ada 4 tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Kahfi ayat 1-2. Di sini Imam Hafiz melakukan sakta agar kata kedua, yakni qayyiman, tidak disangka merupakan sifat dari kata sebelumnya, yaitu iwajan. Saktah dilakukan dengan cara membaca mat tabi'i pada kata iwajan. Jadi iwajan dibaca iwaja, layaknya waqaf, tetapi bukan waqaf nantinya. Jadi saktah dilakukan pada alif, bukan pada tanwin. Jadi tanwinnya dihilangkan. Di sini waqaf lebih afdol, sedangkan saktah jaiz karena merupakan akhir ayat. Lengkap ayatnya berbunyi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada mereka yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Itu artinya kalau dibaca sakta. Namun ketika tidak dibaca sakta, artinya dikira qayyiman sifat dari iwajan, berubah maknanya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan yang lurus. Artinya bengkok yang lurus, maka maknanya dikira bengkok ini adalah lurus, maka akan rancu maknanya. Itu pada surah Al-Kahfi ayat 1-2. Selanjutnya pada surah Yasin ayat 52, saktah dilakukan pada kata mimmarqadina dengan alasan membedakan perkataan orang kafir dengan perkataan malaikat, sehingga makna ayat dipahami dengan jelas. Di sini waqaf lebih afdal, sedangkan saktah jaiz karena kalam sudah sempurna baik dari segi lafadz maupun maknanya. Lengkap ayatnya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka yang berkata ini adalah orang kafir, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ini perkataan orang kafir. Sedangkan
perkataan malaikat, jawaban malaikat, inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Itu adalah perkataan malaikat. Kalau tidak disakta, maka ayat 52 ini dikira perkataan orang kafir semua. Sehingga orang kafir bertanya dan dijawab oleh mereka sendiri. Itu yang membuat rancu jika tidak dibaca sakta. Selanjutnya pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Bunyi ayatnya, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan. Nah, di sini saktah dilakukan pada kata man dengan alasan membedakan antara nun dan ro. Bila tidak dilakukan saktah, maka harus diidghamkan pada ro sehingga makna akan bercampur dengan marok yang artinya tukang sop. Jadi akan dibaca idgham bila gunnah, yang bacaannya marok nanti kalau diwasalkan. Di sini saktah lebih afdol, sedangkan waqaf jaiz karena merupakan tengah ayat. Kalau tidak dibaca saktah, maka artinya dan dikatakan kepadanya, siapakah tukang sop atau tukang kuah. Padahal makna aslinya dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan. Itu alasan Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah dibaca saktah. Dan yang terakhir, yang keempat, pada surah Al-Mutaffifin ayat 14, bunyi ayatnya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang apabila dikatakan dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongengan orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Di sini saktah dilakukan pada kata bal dengan alasan membedakan antara lam dan ro. Bila tidak dilakukan saktah, maka harus diidghamkan pada ro, sehingga makna akan bercampur dengan beron yang artinya tukang kendi. Nah, di sini saktah lebih afdol, sedangkan waqaf jaiz karena merupakan tengah ayat. Jadi kalau tidak dibaca saktah, maknanya pada ayat 14 surah Al-Mutaffifin ini, sekali-kali tidak demikian, tukang kendi di atas hati mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu makna kalau tidak dibaca saktah. Kalau dibaca idgham mutaqaribain. Sedangkan makna yang benar adalah sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekian, terima kasih. Inilah kenapa Imam Hafaz membaca saktah pada 4 ayat tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan tentang saktah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi untuk memberikan informasi terkait video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.